Sahabatku, terkadang sulit untuk menjawab. Sejak kapan Anda menjadi Muslim? Meskipun dengan cepat Anda menjawab, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya seorang Muslim. Namun sejak kapan Anda menjadi Muslim? Atau Anda hanya merasa diri sebagai seorang Muslim karena Anda terlahir dalam keluarga yang mengaku Muslim, namun mereka pun tidak paham sejak kapan mereka menjadi Muslim. Saya seorang Muslim karena lingkungan saya adalah lingkungan yang menjalankan tradisi Muslim, dan identitas agama di kartu tanda penduduk saya adalah Islam. Demikian penjelasan umum yang sering kita dengar. Jadi, Muslim itu adalah siapa saja yang mengaku atau menganut agama Islam dan dibuktikan dengan identitas kependudukan yang dimiliki. Inilah pemahaman umum yang hidup di tengah kesadaran umat manusia, khususnya di Indonesia. Agama atau sebutan Muslim non-Muslim adalah identitas sosial. Terlebih Muslim di Republik ini secara sosial merupakan kelompok mayoritas. Namun realitas sosial tersebut belum menjawab pertanyaan sederhana tadi. Sejak kapan Anda menjadi Muslim? Secara bahasa, kata Muslim adalah bahasa Arab yang berasal dari kata dasar aslama, yuslimu, islaman, wa muslimun, yang berarti kepatuhan, ketundukan, kepasrahan. Sehingga kata Muslim adalah bentuk isim fa'il atau keterangan pelaku, yang berarti siapa saja yang tunduk patuh dan berserah diri. Tentu saja yang dimaksud dengan Muslim dalam kaitannya dengan Allah, Sang Pencipta alam semesta, adalah setiap makhluk yang tunduk patuh atau taat pada sistem hukum yang telah ditetapkan oleh Allah pada alam semesta dan pada alam sosial manusia. Sehingga predikat Muslim berlaku kepada setiap makhluk ciptaan Allah, tidak hanya kepada manusia. Sedangkan din al-Islam adalah sebuah sistem kepatuhan kepada sistem hukum Allah yang berlaku pada alam semesta maupun sistem hukum Allah yang berlaku pada alam sosial manusia. Jika sistem hukum Allah yang ada pada alam semesta sifatnya tidak tertulis dan berlaku secara alamiah pada kehidupan alam ini, maka sistem hukum Allah yang berlaku pada alam sosial manusia sifatnya tertulis dan tersusun dalam Alkitab sebagai kumpulan wahyu Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya seperti kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jika demikian, maka setiap makhluk yang tunduk patuh pada sistem hukum Allah disebut Muslim. Matahari, bulan, bintang, bumi, dan semua makhluk hidup yang ada di bumi adalah Muslim. Artinya bukan hanya manusia yang hanya disebut Muslim. Sahabatku, salah satu kesalahan dasar umat manusia dalam memandang din al-Islam adalah karena mereka menyikapi Islam hanya sebatas budaya dan identitas agama, sehingga Islam dimaknai sebagai sebuah tradisi budaya dengan tata ritual tersendiri yang merujuk pada tradisi Islam Arab atau Muslim Arab yang selalu menasbihkan diri sebagai generasi pelanjut dari Rasulullah Muhammad. Mereka tidak melihat din al-Islam sebagai satu sistem hidup dan kehidupan yang berlaku pada alam makro dan alam mikro, sehingga dalam kehidupannya banyak dari umat Islam selalu melepaskan diri dari kehidupan alam, menjauh dari ilmu alam, merusak alam, dan selalu menyalahkan alam dalam setiap bencana yang menimpa umat manusia. Mereka tidak sadar bahwa kehidupan manusia sangat tergantung pada kehidupan alam. Siapapun yang melanggar hukum yang ada pada alam, maka dia harus siap menerima akibat dari perbuatannya. Dan alam tidak pernah melihat identitas sosial, budaya, atau kelompok seseorang. Alam dengan sistem hukum yang telah mengatur dirinya akan berproses secara alami untuk tetap berada pada titik keseimbangan agar alam tetap dapat mengabdi kepada Allah dengan cara melayani kehidupan umat manusia tanpa henti. Untuk itu, tidak ada satupun makhluk di alam semesta yang tidak tunduk patuh atau aslama kepada din Allah. Jika makhluk yang ada di alam ini menjadi makhluk yang kafir atau menolak perintah Allah, ingkar kepada hukum Allah, maka kehidupan di alam semesta ini akan kacau bahkan binasa. Seperti yang Allah firmankan di Al-Quran surat Al-Imran ayat 83-85. Ayat 83, maka apakah mereka mencari din yang lain selain din Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ayat 84, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya,
dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Ayat 85, barang siapa mencari din selain din Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima din itu daripadanya, dan dia akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sudah sangat jelas bahwa pertama, makhluk di luar manusia yang ada di alam semesta adalah makhluk yang senantiasa tunduk patuh atau aslama kepada sistem hukum din Allah, dan hanya manusialah yang masih mencari dan tunduk patuh pada sistem hukum din yang bukan dari Allah, yakni sistem hukum buatan reka syahwat manusia yang sok pintar dan sok berkuasa. Dengan demikian, satu-satunya makhluk yang memiliki potensi menjadi makhluk yang kafir adalah manusia. Kalau begitu, cerita dalam Al-Quran dan Alkitab tentang iblis dan setan yang kufur kepada perintah Allah adalah cerita tentang manusia-manusia yang membangkang dan menolak perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan makhluk halus di luar manusia. Ini akan coba kita bicarakan di renungan selanjutnya. Kedua, bahwa predikat muslim tidak hanya dialamatkan kepada mereka yang mengikuti risalah Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad, tetapi juga kepada para pengikut seluruh nabi dan rasul Allah sebelumnya. Kenapa demikian? Karena seluruh nabi dan rasul Allah adalah orang-orang muslim. Mereka diajarkan dan diwahyukan din yang sama oleh Allah, yakni satu-satunya din yang fitrah bagi segenap manusia di sepanjang zaman, yakni din al-Islam, sehingga peradaban umat manusia dalam sejarah perjalanannya hanya memiliki dua jenis peradaban, yakni peradaban langit atau peradaban Islam yang dibangun atas dasar isme-isme dari Allah, dan peradaban bumi atau peradaban kafir yang dibangun atas dasar isme-isme buatan manusia yang umumnya bermuara pada kapitalisme dan sosialisme. Sekarang sahabat sudah bisa memahami makna muslim dan din al-Islam yang sejati, bukan dalam ruang dan makna yang sempit seperti yang dipahami mayoritas manusia saat ini. Namun penjelasan singkat tadi belum juga menjawab pertanyaan sederhana, sejak kapan Anda menjadi muslim? Memang betul penjelasan singkat tadi belum dapat menjawab pertanyaan tersebut. Namun penjelasan itu akan menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah Anda seorang muslim? Pertanyaan ini bisa kita urai menjadi, apakah Anda seorang yang tunduk patuh kepada sistem hukum Allah? Sehingga Anda akan lebih mudah untuk menjawabnya, karena kita sudah sepakat bahwa muslim atau berislam bukan sebatas identitas sosial. Jika ditanyakan lagi sejak kapan Anda menjadi muslim, maka pertanyaan ini pun dapat diurai menjadi, sejak kapan Anda menjadi seorang yang tunduk patuh kepada sistem hukum Allah? Sehingga Anda mungkin, sekali lagi mungkin, sudah bisa menjawabnya. Apakah sejak Anda masih kanak-kanak? Tentu saja tidak, karena anak-anak belum bisa diberikan beban hukum. Atau sejak Anda memasuki umur 17 tahun, di mana Anda sudah diakui eksistensinya di depan hukum negara, ditandai dengan KTP atau SIM yang sudah dapat Anda miliki? Tentu saja bukan, karena semua itu hanyalah identitas kependudukan belaka dan bukan wujud kepatuhan pada sistem hukum Allah. Sahabatku, menjadi seorang muslim dan berislam itu bukanlah satu pernyataan lisan, tetapi merupakan sikap hidup yang harus nyata dalam kehidupan keseharian kita. Seorang muslim adalah seorang yang menjalankan sistem hukum Allah dalam segenap lini kehidupannya, harus menyeluruh atau kapah, tidak parsial dan tidak memilah-milih hukumnya. Disinilah yang menjadi akar masalahnya, karena untuk dapat menjalankan hukum Allah secara totalitas, maka minimal dibutuhkan 4 syarat utama. Pertama, aturan hukum Allah itu sendiri sudah tertulis di dalam Alkitab dan Al-Quran. Yang kedua, penguasa yang akan menegakkan hukum Allah secara totalitas, dan hal ini bisa terwujud jika yang berkuasa adalah kekuasaan Allah, bukan negara bangsa. Yang ketiga, warga muslim yang siap tunduk patuh kepada hukum Allah yang dikawal oleh para penegak hukum Allah. Dan yang keempat adalah wilayah atau teritori hukum di mana hukum Allah itu akan dilaksanakan. Inilah 4 syarat dasar untuk dapat menjadikan hukum Allah sebagai hukum yang positif. Secara faktual, baik di dunia pada umumnya maupun di Indonesia pada khususnya, hukum yang berlaku adalah hukum negara-negara bangsa, bukan hukum Allah. Karena hari ini belum ada khilafah Allah di muka bumi. Negara Republik Indonesia misalnya,
meski diakui sebagai negara dengan penduduk terbesar yang beragama Islam di dunia. Namun ideologi yang menjadi asas negara adalah Pancasila, dan hukum positifnya adalah hukum-hukum warisan penjajah Belanda yang merujuk pada hukum Romawi, yang merupakan musuh Nabi dan Rasul Allah. Dengan demikian, negara Indonesia tidak bisa menjadi negara agama Islam, dan olehnya itu tidak boleh menegakkan atau mewajibkan syariat Allah secara totalitas di negara Pancasila ini. Kesimpulannya, selama negara bangsa masih eksis, maka selama itu pula sistem hukum Allah tidak dapat dijalankan secara utuh dan sempurna. Dan oleh karenanya tidak akan pernah ada komunitas yang dapat disebut umat Islam atau kaum muslimin. Sahabatku, sekarang Anda sudah dapat menjawab pertanyaan sederhana tadi. Sejak kapan Anda menjadi muslim? Ya, sampai saat ini Anda belum dapat disebut sebagai seorang muslim yang sejati. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi diri Anda sebagai seorang muslim sejati belumlah sempurna. Islam yang terlihat saat ini adalah Islam budaya yang sudah menyimpang dari keasliannya. Namun demikian, minimal kita sudah memiliki niat dan tekad kuat untuk menjadi seorang muslim sejati dengan terus mempelajari dan memahami firman Allah, serta menjaga keimanan dan moralitas kita dari isme-isme atau ideologi bangsa-bangsa yang dapat menajiskan kesadaran kalbu kita. Kondisi hari ini belum memungkinkan kita untuk menjalankan hukum Allah, karena Dia sendiri yang belum mengizinkan dan meridhoi hukumnya tegak di negeri ini. Di hari ini kita berharap, di hari esok Allah memberi izin dan ridhonya kepada negeri ini menjadi negeri di mana hukum Allah dapat ditegakkan secara sempurna, sehingga kita pun dapat menjadi muslim sejati tanpa harus melakukan teror maupun makar. Apakah kita tidak berdosa jika tidak menjalankan syariat Allah secara totalitas dalam kondisi dunia yang seperti ini? Tentu saja tidak berdosa, karena Allah tidak akan pernah memaksakan hukumnya ditegakkan di bangsa yang bukan wilayah khilafah Allah. Allah tidak akan pernah memaksa kita untuk dapat melihat matahari dalam kondisi malam. Dalam kondisi malam atau zaman jahiliyah seperti saat ini, ada dua hal yang dapat sahabat lakukan. Pertama, terus membina dan menguatkan akidah kita, khususnya keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan cara menjauhkan diri Anda dari segala bentuk ilah atau Tuhan yang dapat memperbudak keinginan dan pikiran Anda dalam kehidupan ini. La ilaha illallah. Jangan ada kepatuhan, ketaatan, pengabdian, dan kecintaan dalam diri para sahabat selain hanya kepada Allah, Sang Penguasa semesta alam. Kedua, sembari terus melakukan pembinaan akidah, Anda harus tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam menanti saat terbitnya fajar. Harus diyakini bahwa kondisi malam tidak akan selamanya malam. Dia akan berganti menjadi kondisi siang yang diawali dengan datangnya sang fajar. Kondisi peradaban dunia yang sedang dikuasai oleh penguasa bangsa-bangsa atau kuasa kegelapan saat ini akan berganti dengan kondisi peradaban dunia yang akan dikuasai oleh kekuasaan Allah atau kerajaan Allah. Hal ini adalah sesuatu yang niscaya dan pasti akan terjadi, seperti kepastian silih bergantinya malam dan siang dalam kehidupan alam semesta. Hanya saja, kapan waktu terbitnya sang fajar atau tegaknya hukum Allah, tidak seorang pun yang diberitahu olehnya. Kita hanya bisa mengimaninya dan melihat tanda-tanda.